Minggir, kau bocah nakal. Jauhi Tuan Muda Liu mulai sekarang. Kalau tidak aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Kau pikir kau ini siapa? Meminjam uang dari Tuan Muda Liu kami. Ini untukmu. Aku bukan ban. Enya. Kau telah menerima warisan tabib abadi. Benda di hadapanmu berasal dari tubuhku sendiri. Aku berharap yang ditakdirkan akan meneruskan garis keturunan tabib abadiku. Jangan memanjakan diri dalam kesenangan. Hei, Semua lukaku sudah sembuh. Ini adalah warisan tabib abadi. Jika itu benar, maka ibuku selamat. kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku ada urusan mendesak di sini. Mari kita hubungi nanti baiklah. Aku pergi sekarang itu saja. Tinggalkan WeChat-mu. Kau sudah berutang ratusan ribu untuk biaya pengobatan. Jika kau tidak segera membayar, aku harus meminta perawat untuk mengantarmu keluar. Dr. Qin, jangan menendang seseorang saat mereka jatuh. Ini adalah rumah sakit, bukan panti sosial. Bisakah kau membayar uangnya atau tidak? Jika kau bisa membayar maka... Apa yang kamu lakukan? Yang. Ibu, Ibu telah melibatkanmu. ibu jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Bukankah ini Tuan Muda Shang? Bagaimana bisa? Apakah kau mendapatkan biaya pengobatan? Tidak, Jika kau tidak punya uang, apa gunanya bicara? Jika kau tidak punya uang, cepat bawa ibumu dan pergi. jangan pergi terlalu jauh. Yang. Ibu, Ibu jangan pengobatan itu. ibu tenang saja. Meskipun aku tidak punya uang, aku pasti akan bisa menyembuhkanmu. Kalau aku tidak punya uang, aku tidak akan merawatmu. Penyakit ibuku. Cukup 1 jarum untuk menyembuhkannya. Apa kau sedang bermimpi? Baiklah. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika aku menyembuhkan ibuku, maka kau pergi ke pintu masuk rumah sakit dan bersujud padaku 100 kali dengan keras. Baiklah, jika kau tidak bisa menyembuhkannya, segera bawa ibumu dan cepat keluar dari rumah sakit. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ibu, kau bisa membuka matamu sekarang. Pelan-pelan ibu. Nak, ibu baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Dr. Qin, kau belum melupakan taruhan kita tadi kan? Kau hanya sangat beruntung. Mungkin, penyakit ibumu sudah sembuh. King Limin, kau tidak tahu malu. Orang tidak berguna sepertimu. Bagaimana mungkin kau tahu tentang obat-obatan? Dokter Kie, kau adalah dokter pribadi tuan kami. Tuan kami dalam kondisi kritis. Kau mau lari? Asisten Liu. Keterampilan medis orang ini jauh lebih baik dariku. Dia pasti akan bisa menyembuhkan penyakit Tuan Murom. Siapa pria ini? Tuan Shang ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Baru saja dengan 1 jarum, penyakit ibunya langsung membaik. Apa? Kau ingin menjebakku? Apel, apa kau takut? Bukankah keterampilan medismu sangat mengesankan? Kalau begitu, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Bagaimana aku mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau membunuh Tuan Besar. Dia tidak punya detak jantung. Kau membunuh Tuan Besar. Kau tamat. Jangan cemas dulu. Silakan menyingkir. The film
was translated and narrated by M Media. Tuan Besar. Bahkan para ahli di rumah sakit kami berkata, dia tidak mungkin bisa bangun. Di luar penyelamatan. Ya, aku tahu. Itu pasti kilasan kehidupan terakhir. Tuan Besar Muron akan segera meninggal. Dr. Qin. Mengapa kau ingin aku mati? Kau salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Dr. Diwashan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya merasa sangat baik sekarang. Tadi Dr. King membuat taruhan denganku. Jika aku menyembuhkanmu Tuan Muron, maka izin medisnya akan dirobek. Dia akan berlari telanjang 3 putaran di alun-alun. Benarkan? Tabib Dewashan, kau salah paham. Aku hanya bercanda. Kata seorang pria terhormat. Tidak bisa ditarik kembali. Xiao Liu, ambil beberapa orang untuk mengawasi Dr. Qin. Untuk telanjang di alun-alun kota. Ya Tuan Muron. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Ini adalah cek senilai 30 juta. Anda harus menerimanya. Aku mengobati penyakitmu. Tidak perlu pembayaran. Tuan Sang benar-benar sejati. Saya punya 2 ginseng berusia 1000 tahun. Saya dengar ibumu juga baru saja pulih dari penyakit serius. Bawalah ini kembali. Dan biarkan ibumu pulih dengan baik dengan ini. Kalau begitu terima kasih Tuan Muron. Hai Yanran. Aku sedang di rumah sakit sekarang. Ibuku baru saja keluar dari rumah sakit. Tunggu aku. Aku akan datang menjemputmu. Tuan Muron. Aku hanya meringankan gagal jantungmu barusan. Jika kau ingin mengobati kanker hati stadium akhir, kau akan membutuhkan rangkaian pengobatan lain. Ini kartu nama saya. Saya akan menanti kehadiran Anda yang terhormat. Yanran nona tertua dari grup Lei. Kenapa kau melihatku? Istri. Kenapa kau begitu cantik? Jangan panggil aku istri. Aku mengerti. Kantung matamu cukup dalam. Dan warna rambutmu sedikit kuning. Bagaimana kalau aku bantu kau mengobatinya malam ini? Oh baiklah. Ayo cepat pergi. Kakak pasti sudah mulai tidak sabar. Sopir Xiaoxian akan mengantarmu. Kakek, semoga kakak mendapatkan berkah tak terbatas dan umur panjang abadi. Xiao Yuku adalah yang paling penurut. The film was translated Kakek. and narrated by M Kakek. Media. Di hari yang baik ini, masalah perusahaan harus diklarifikasi bukan? Kakak telah bekerja keras mengelola perusahaan sendirian selama bertahun-tahun. Aku juga ingin membantu kakak berbagi beban. Xiaoyu, selama bertahun-tahun perusahaan selalu dikelola olehku sendiri. Kenapa harus kau yang mengambilnya? Kakak, ketika kakek memberimu perusahaan saat itu, dia memberimu modal awal yang besar. Sekarang setelah bisnis perusahaan bagus, kamu juga harus memikirkan keluargamu sendiri. Hari ini adalah ulang tahun besar kakek. Mengenai saham kurasa kita bisa melupakannya. Mengenai hadiah ulang tahun, aku membawa ginseng liar tua dari pegunungan besar Miaojian. Semoga kakek, semoga masa muda dan vitalitasmu tidak pernah pudar. Ginseng berusia 100 tahun. Dan itu dari pegunungan besar Miaojiang. Benar-benar sok. Hanya ini. Dan ginseng berusia 100 tahun. Bisakah ini membodohi kakak? Ginseng liar tua ini benar-benar asli. Masih bisa menghasilkan ginseng tua bernilai jutaan. Membawa benda tak berharga ini. Kau benar-benar membuatku kehilangan muka. Zamian. Dari mana ginseng ini berasal? Apakah itu perlu ditanyakan? Itu pasti berasal dari kios jalanan yang lusuh. Benda ini adalah ginseng darah. Itu hanya tumbuh di gunung populer darah di Miaojian. Itu tidak bisa dipalsukan, bagaimanapun juga.
ginseng sebesar ini. Setidaknya 2 juta tahun lebih. Zamian, kamu benar-benar perhatian. Xiaoyu, saham perusahaan. Kamu tidak menginginkannya lagi kan? Kakek, Baiklah. Kalau begitu sudah beres. Xiaoyu. Bukankah kau baru saja bilang bahwa Xiang Yang bersikap sok? Lalu hal baik apa yang kau bawa untuk kakek? Xiaoyu, karena Xiang Yang sudah memberikan satu tanaman, ginseng darah yang bernilai jutaan, maka meskipun hadiahmu sedikit lebih buruk, itu tidak masalah. Bagaimanapun niat baiklah yang terpenting. Kamu, jangan terlalu sinis. Aku juga menyiapkan hadiah untuk kakek. Kakek, ini adalah sesuatu yang secara khusus kubawa kembali dari ibu kota. Anggur obat yang diformulasikan dengan 18 jenis obat tradisional Tiongkok langka. Ini juga menghabiskan banyak uang. Bagus. Bagus. Kakek. Anggur obat ini tidak boleh diminum. Jiang Yang, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memberi kakek ginseng darah, kamu bisa pamer. Anggur semahal itu, bagaimana mungkin itu palsu? Zamian, jangan bicara omong kosong. Mungkinkah Xiaoyu menyakitiku? Lian Yu, jika kau tidak percaya, kalau begitu kau minum seteguk anggur obat ini. Jika itu asli, aku akan memberimu ginseng darah. Kamu masih? Baiklah, aku setuju. Kamu pasti akan kalah. Berikan padaku cepat. Lian Yu, bagaimana rasanya? Jiang Yang, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi cepat. Perutku tidak tahan lagi. Zamian, bagaimana kamu tahu ada masalah dengan anggur ini? Aku mencium baunya. Ini. Bagaimana ini mungkin? The film was translated Kakek. and narrated by Kakek, M Media. ayah, ada apa? Kau baik-baik saja. Tuan Besar. Tuan Besar. Berita datang dari kantor pusat grup. Cukup banyak orang yang memegang plakat, memblokir grup kami untuk menagih utang. Siapa yang begitu berani? Berani memblokir markas grup kita? Ini. Halo. Ayah, ada apa? Band Haiten membatalkan semua kontrak pinjaman dengan grup. Mereka juga menuntut pembayaran kembali 500 juta yen ke hutang perusahaan. Xiang Xiji putra Xiang Fugui. Tuan Muda Zhang. Apa yang membawamu ke sini? Yan Ran. Xiang Xiji miliki sedikit harga diri. Yan Ran adalah istriku. Tentu saja aku tahu dia istrimu. Tapi, dia akan segera menjadi istriku. Sang Siji omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Tuan Besar Li, Anda berutang pada Ban Haichen, pinjaman 500 juta. Kapan Anda berencana melunasinya? Dan jaminan 100 juta dari grup Xinshan tidak berencana membayar kembali. Tuan Muda Sam, bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Aku tahu lebih dari sekadar hal-hal ini. Masalah Anda menyuap eksekutif Bank Haichen dan perjanjian taruhan dengan grup Xinshan. Aku tahu semua tentang itu. Tuan Muda Sam, aku tahu. Kamu menyukai Yan Ran. Yan Ran. Atau kamu ikut saja dengan Tuan Muda Sam. Kakek, apa yang kakek katakan?
Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu menikahi Tuan Muda Sham, kamu bisa menjadi Yunya Muda. Dan kesulitan keluarga kita akan mudah diselesaikan. Kalian, Yanran. Jangan khawatir. Para eksekutif Ban Haishan sepenuhnya tunduk pada keluarga kami. Masalah keluargamu, aku bisa menyelesaikannya hanya dengan jentikan jariku. Xiang Ziji. Sialan kau. Kau berani memukulku. Ya aku memukulmu. Jangan lupa, jika bukan karena ayahku, kau pasti sudah mati di luar sejak lama. Keluar. Lantang. Kau bajingan. Beraninya kamu menyentuh Tuan Muda Sham. Zhang Yang, kau tahu seberapa besar masalah? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Zhang. Hanya keluarga Xiang bersekongkol dengan Ban untuk memutus dana keluarga Li. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Yanran, dengarkan dia, dengarkan dia. Ratusan juta dana grup Li kita. Dia benar-benar bilang, dia bisa menyelesaikannya. Zhang Yang, jangan memperburuk keadaan. Yanran. Kau tidak percaya padaku. Yanran, percayalah padaku. Pelayan Liu. Mengisi kembali rantai modal keluarga Li yang terputus. Xiang Yang, mari lihat berapa lama kau bisa bertahan. Dalam waktu 3 menit, rantai modal keluarga Li yang terputus akan sepenuhnya pulih. Dia bertingkah seolah itu nyata. Hello. Hello. Apa? Benar-benar sudah diselesaikan. Bagus sekali. Ayah, apa yang sudah diselesaikan? Ban Haichan telah menarik penagihan utangnya terhadap kita. Memperpanjang pinjaman berbunga rendah. Penagih utang lainnya benar-benar berhenti mengejar kita. Bagaimana ini mungkin? Tuan Ban Haichan jelas berjanji padaku. Bukankah wajahmu bengkak Xiang Ziji? Xiang Yang, jangan sombong. Jangan lupa, keluarga Shang sudah berada di tangan ayahku dan The film aku. was translated and Kau hanyalah narrated seekor by anjing. M Media. Grup Sang yang dicuri ayahmu, aku pasti akan mengambilnya kembali. Sedangkan kau, kita akan menyelesaikan masalah ini perlahan. Xiang Yang, jangan angkut. Karena ayahku dan aku bisa mencuri perusahaan, aku pasti akan mendapatkan Yanran juga. Mari kita tunggu dan lihat. Ada apa? Zhang Yang, masalah keluarga kita. Terima kasih atas bantuanmu. Kau adalah istriku. Kenapa kau begitu sopan? Siapa sebenarnya yang kau telepon? Milik grup Hailong. Murong Yuntian. Moram Yuntian. Ya, Zhang Yang, kalau tidak mau bilang jangan bohong baiklah. Bagaimana mungkin kau mengenal Morong Yuntian? Selain itu, dan bahkan memintanya membantu menyelesaikan masalah keuangan yang melibatkan ratusan juta. Yanran, fakta ada tepat di depanmu. Kau masih tidak percaya padaku. Jika kau tidak mau bicara, ya sudah. Bagaimanapun itu jelas bukan kau yang melakukannya. Aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Tuan Muda Zhang. Ada apa? Mengapa kau begitu marah? Ini semua karena jalang itu Li Yanran. Apa yang membuatku lebih rendah dari Xiang Yang? Tuan Muda Zhang. Apa aku kalah dari Yanran? Bukankah kamu juga sama? Kamu meremehkanku. Sayang. Tentu saja orang yang paling kucintai tetaplah dirimu. Kau adalah sahabat baik Yanran. Bagaimana kalau begini? Selama kau membantuku mendapatkan Li Yanran,
Aku akan memberimu hadiah 10 juta. Tuan Muda Zhang. Bantuanmu ini. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Kau lari kemana? Kau pulang sangat larut. Aku tidak melihat jejakmu beberapa hari ini. Yanran. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Yanran. Seorang temanku membuka KTV. Cepatlah datang. Aku akan bernyanyi bersamamu. Baiklah. Kita sudah lama tidak berkumpul. Sempurna aku juga perlu bersantai. Baiklah, aku menunggumu. Untuk menghukummu, kau bersihkan seluruh rumah dari atas ke bawah. Aku mau keluar. Yanran. Tidak bisakah kau tidak pergi? Sahabatku mengundangku. Kami sudah lama tidak bertemu. Aku pergi sekarang. Kau masih ingin menghentikanku pergi? Yan, kau tidak tahu. Perusahaan sangat sibuk beberapa hari ini. Untungnya kau memanggilku keluar lagi. Bagaimanapun kita saudara baik. Nanti, ada kegiatan yang lebih menyenangkan lagi. Kegiatan? Ya. Kita sudah makan. Dan kita sudah bernyanyi. Tidak. Aku harus pulang lebih awal. Kalau tidak Sang Yang akan khawatir. Sayang. Kegiatan nanti. Aku akan perlahan mengajarimu. Yan. Kenapa Sang Ziji ada di sini? Yanran. Tuan muda yang sangat baik. Kau. Yan. Apa yang kau buat aku minum? Tuan muda Zhang, aku sudah membawakan orangnya padamu. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir. Kau tidak akan kehilangan keuntunganmu. Kau benar-benar. Tuan muda Chiang sangat menyukaimu. Ikut saja dengannya. Mengikuti si tidak berguna Zhang yang itu. Kehidupan baik macam apa yang bisa kamu dapatkan, Tuan muda Zhang. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat bersenang-senang. Yan. Wang Yan. Yanran, Zhang Ziji. aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Mengapa kau meremehkanku? Apa aku lebih rendah dari Xiang Yang? Cepat atau lambat kau akan jadi wanitaku. Beraninya kau memukulku. Siang si jika kamu bajingan. Aku ingin tahu siapa yang beberapa hari lalu yang memohon uang kepada ayahku. Dengan aku di sini, jangan berani sakiti Yanran sedikit pun. Aku beritahu kau. Jika Lianran berani keluar dari pintu ini hari ini, keluarga Limu akan menunggu kebangkrutan besok. Kau tidak tahu malu. Sedangkan kau, aku akan membunuhmu sekarang juga. Siang Ziji, aku memberitahumu. Jika kau berani punya ide tentang Yanran lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Tunggu saja. Xiang Yang, kau tunggu saja aku. Yanran kau baik-baik saja. Bagaimana kabarmu Yanran? Sangat panas. Siang Ziji ini benar-benar meracunimu. Jangan khawatir Yanran, aku akan siapkan penawarnya sekarang. Jangan pergi dulu. Jangan pergi. Tunggu aku Yanran. Aku akan menyiapkan penawar untukmu sekarang. Kau akan segera baik-baik saja. Jangan. Yanran kemarilah. Ayo bangun.
Ayo Yanran. Bagaimana? Apakah kau merasa lebih baik? The film was translated Setelah and menyinggung Sang narrated Siji by kali M ini, Media. dia pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Jangan khawatir. Selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Metode apa yang mungkin kau miliki? Biarkan aku memikirkannya lagi. Yanran. Kau sangat lemah sekarang. Istirahatlah yang baik dulu. Kita akan memikirkan hal lain nanti. Baiklah. Jangan khawatir. Mulai sekarang. Aku akan melindungimu dengan baik. Sang Siji. Karena kau menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Halo kakek. Aku ingin meminta bantuanmu. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Apa kau masih bisa melakukan apapun? Jika tidak bisa segera keluar, kalian semua tidak berguna. Yanran. Lama tidak bertemu. Yanran. Apakah kau menjadi bodoh setelah menikah dengan Shangyang? Aku datang ke grup Hailon dan sudah diusir. Lupakan saja. Kau seharusnya menjadi wanitaku saja. Bukankah menjadi nyonya kaya itu bagus? Sang Siji, berhentilah bermimpi baiklah. Itu tidak mungkin seumur hidup ini. Li Yanran, jangan menolak tawaran baik dan memilih hukuman. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kau gila, lepaskan aku. Lepaskan. Kau siapa? Saya tidak peduli siapa Anda. Jangan membuat masalah di grup Hailon. Kalau tidak, saya akan mematahkan tangan Anda. Aku, Tuan Muda, orang ini sepertinya punya koneksi. Kita harus mundur dengan cepat. Terima kasih. Nona Yanran, Anda adalah tamu terhormat perusahaan kami. Ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Orang yang bertanggung jawab sedang menunggu Anda di atas. Silakan. Tamu terhormat. Li Yanran, apa yang terjadi? Sudah kubilang sejak lama. Perusahaan besar seperti Hailon tidak akan pernah tertarik pada perusahaan keluarga Limu. Kau tidak akan bisa mendapatkan investasi. Aku sarankan kau lebih realistis. Tidak perlu. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kolaborasi dengan keluarga Shang, semuanya dihentikan. Kau harus tahu, jika keluarga Li secara sepihak mengakhiri kontrak, mereka harus bayar denda kontrak tinggi. Mengingat situasi keluarga Li saat ini, bagaimana mungkin mereka bisa? Bagi seseorang sepertimu, biaya pelanggaran kontrak mungkin memang sangat tinggi. Tapi bagi Hailong Group, itu hanyalah setetes air di lautan. Yanran, ini adalah masalah yang sangat besar. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Aku akan bertanggung jawab penuh. Biaya pelanggaran kontrak untuk mengakhiri perjanjian dengan keluarga Zhang dan investor lainnya. Semuanya akan ditanggung oleh Hailong Group. Mulai sekarang, keluarga Li kami akan menjadi mitra eksklusif mereka. Itu benar-benar nyata. Apa? Aku tahu Yan Renku akan sukses. Kalau Tuan Muda Xiang tidak puas, Anda tentu bisa pergi dan berbicara dengan Departemen Hukum Hailong Group. Saya yakin mereka akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Namun, Anda harus berhati-hati. Jika Anda tidak hati-hati dan menyinggung mereka, maka keluarga Zhang Anda mungkin akan kesulitan untuk membangun diri di dunia bisnis. Tidak mungkin.
Perusahaan besar seperti grup Hylon. Bagaimana mungkin mereka bekerja sama denganmu? Ini pasti sesuatu yang kau buat-buat untuk menipuku. Kontrak ini juga palsu. Siapa yang memfitnah reputasi grup Hylon kami? Nora, ini adalah milik grup Hylon, kontrak yang ditandatangani dengan keluarga Lee, serta beberapa klausul hukum berikutnya. Dan ini adalah cek senilai 100 juta. Mohon simpan dengan aman. Ini adalah pembayaran di muka, agar beberapa individu picik tidak menghina reputasi kami. Saya benar, Tuan Muda Shang? Saya dengar Anda baru-baru ini tidak puas dengan mitra grup Hylon kami. Jadi bisakah saya berasumsi bahwa kamu juga punya pendapat tentang grup Hylon kita? Tidak. Aku sama sekali tidak punya sedikit pun niat untuk melawan grup Hylon. Sebaiknya kamu tidak. Tolong berbelas kasih dan ampuni keluarga Shang kami. Tidak ada yang terbaik. Suami, kamu tidak tahu. Wajah Zhang Siji hari ini hitam seperti batu bara. Itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Berhenti bermain, bangunlah. Suami kamu benar-benar luar biasa. Dengan grup Hylon, maka aku bisa tenang. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tapi kali ini. Terima kasih banyak. Oh benar. Mari kita beritahu dia ketika ada kesempatan lain. Kau sudah bekerja keras selama ini. Pesan apa saja hari ini, aku yang traktir. Tempat ini agak mahal. Jangan khawatir. Apakah kamu diam-diam menyembunyikan uang pribadi? Tidak. Sama sekali tidak. Aku sangat berkelakuan baik. Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Baiklah. Pelayan. 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 Datang. Ada apa terburu-buru? Menunggu sebentar tak akan membuatmu mati kelaparan. Apakah ini jenis sikap pelayanan yang dimiliki hotelmu? Untuk orang sepertimu, fakta bahwa aku belum mengusirmu, berarti sikapku sudah baik. Apa maksudmu? Lihat betapa lusuhnya pakai Ain Amway. Ini adalah restoran kelas atas. Ini bukan tempat untuk orang udik sepertimu. Untuk menggoda gadis dan pamer. Mengapa kata-katamu begitu tidak menyenangkan? Bukannya kami tidak membayar. Ada apa, bos? Kedua orang ini ingin makan tanpa bayar di tempat kami. Aku sedang memberinya pelajaran. Makan tanpa bayar. Nah, kau punya nyali. Lalu, jika aku makan di hotelku sendiri, apakah itu masih dianggap makan dan kabur? Apa maksudmu? Aku akan membeli hotelmu. Hotel kami memiliki nilai pasar 10 juta. Beri aku nomor kartunya. Nomor kartunya adalah 45678. Lihatlah. Sudah berhasil diproses. Benar-benar 10 juta. Jadi sekarang aku makan di hotelku sendiri. Apakah itu masih dianggap makan dan kabur? Kamu makan di hotelmu sendiri. Bagaimana bisa disebut makan tanpa bayar? Kalau begitu usir dia untukku. Ya. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Segera keluar. Bos, aku sudah bekerja di sini selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bos, keluar sekarang. Kalau begitu, aku akan turun dulu. Tunggu. Zhang Yang, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Itu. Beberapa waktu lalu aku. Halo. Apa yang kamu katakan? Kakak jatuh sakit. Ayah, kakek, Tua, ayah, Kakek. tua. kakek.
Mengapa kamu tiba-tiba menjadi seperti ini? Ketika seseorang mencapai usia ini, akan selalu ada hari seperti ini. The film was translated and Zhang narrated by M Media. Kemarilah. Kakek tolong bicara. Yanran. Aku mempercayakannya padamu. Kamu sangat tidak berguna sebelumnya. Aku marah padamu. Bagaimanapun juga. Kakek masih menyayangi cucunya. Aku tahu kakek. Selama bertahun-tahun, aku membenci dan merasa kasihan padanya. Zhang Yan, mulai sekarang, kamu harus menjaga dengan baik. Jaga Yanran baik-baik. Kakek aku mengerti. Kakek, Tuan, Kakek. kakek, kakek. Yanran. Pemakaman kakek. Sudah aku atur. Hanya saja, aku belum sempat memberitahu Lian Yu dan yang lainnya. Lian Ran, kakek sudah meninggal. Kau menyembunyikannya dan tidak mengadakan pemakaman. Apa maksudnya ini? Apa kau ingin menelan seluruh kekayaan keluarga? Kau tutup mulutmu. Dengarkan omong kosong keterlaluan yang kau katakan. Biar ku beritahu. Kau sudah menikah. Dan kau menikahi si tidak berguna yang tak berharga itu. Seperti kata pepatah lama, anak perempuan yang menikah itu seperti air yang tumpah. Kau sekarang adalah anggota keluarga Xiang, bukan anggota keluarga Li kita. Yanran. Aku tahu kau terluka di dalam. Tapi kakek tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku baik-baik saja. Mengapa kau menutup teleponku tadi malam? Lian Yu. Jenazah kakek masih hangat. Dan kau membuat keributan di aula duka. Jiang Yang, ini bukan tempatmu untuk bicara. Jika bukan karena keluarga Li kita, kau pasti sudah mati di jalanan sekarang. aku pikir kalian berdua suami istri yang ingin memonopoli aset keluarga Li. Yanran kita selama bertahun-tahun telah susah payah mengelola grup Li. Kamu bahkan tidak membantu. Sekarang lihat ini. Kamu datang ke sini untuk menuding dan berkomentar. Kakak ipar. Kau benar-benar tamu langka. Kami biasanya tidak melihatmu di sekitar sini. Tapi demi bagian dari properti keluarga ini, kau tiba-tiba tidak sibuk lagi. Zhang Yang diam. Cukup. Kalian semua. Di depan olah duka kakek. Kalian masih punya hati nurani rebutan harta keluarga. Tuan Muda Xiang ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak memberitahu keluarganya. Di sini sudah cukup kacau. Jika dia datang untuk menimbulkan masalah lagi aku. Jangan khawatir, aku di sini. Lian Ran, aku sudah menasihatimu sejak lama untuk menikahi Tuan Muda Zhang. Kalau tidak kau sudah hidup nyaman sekarang. Kenapa kau di sini berdebat dengan kami? Pemakaman Tuan Tuali. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Sudah jelas kau sudah dinikahkan. Dan bukan lagi anggota keluarga Li. Namun kau masih di sini berpura-pura menyedihkan. Pemakaman macam apa yang kau adakan The untuk film orang was tua itu? translated and Benar-benar tak tahu narrated malu. by M Media. Kau benar-benar. Aku sedang membicarakanmu. Tuan Muda Zhang. Apa yang kau katakan? Jenazah Tuan Tua Li masih hangat. Kau di sini bicara tak sopan soal harta keluarga. Apa kau ini manusia?
Tuan Muda Shang, kamu tidak berpikir bahwa dengan membantunya seperti ini, dia akan jatuh cinta padamu, benarkah? Dia hanya mencintai si tidak berguna itu. Kau banyak membantunya. Itu tidak berguna. Kalian berdua tidak bisa diperbaiki. Kalian tidak akan berakhir baik. Aku membawa tim pengawal keluarga Shang. Jika kalian tidak dengan tulus memberikan penghormatan kepada arwah Tuan Tuali di surga, maka pergilah bicara dengan mereka. Baiklah. Lian Ran, Xiang Yang, anggap saja kalian beruntung hari ini. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu keluar dari keluarga Li. Xiao Yu, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua hati-hati. Mereka merencanakan konspirasi besar baru-baru ini. Apa maksudmu? Kemarin Shen Lichen datang membahas kerjasama. Dia bilang menandatangani proyek besar, tapi kekurangan dana. Dan ingin aku membantunya menipu warisan Tuan Tuali. Tidak. Dia orang luar. Bagaimana dia bisa merebut warisan keluargaku? Dia ingin Lian Yu mewarisi. Dan kemudian dia akan mengambilnya. Aku pura-pura menyetujuinya, tapi dia juga tidak memberitahuku detail spesifiknya. Aku perkirakan dia tidak akan mencariku lagi setelah hari ini. Kamu. Mengapa kamu membantuku? Baiklah. Dia seharusnya tidak menipu kita. Jangan khawatir. Kekuatan keluarga Shen bukan hal yang bisa dihadapi. Keluarga Shang, kalian berdua jaga diri baik-baik. Besok ayahku dan aku akan pergi ke luar negeri. Dan tidak akan pernah kembali. Tunggu. Terima kasih. Anggap saja aku berutang padamu. Aku juga tidak tahu. Shen Licheng dan kelompoknya. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Mari kita beradaptasi dengan keadaan. Segala sesuatu akan selalu terselesaikan. Halo. Apa? Reuni kelas. Hai Xiao Shen. Aku ingat kamu sebelumnya. Bukankah kamu berkencan dengan Jiang Yang? Jadi mengapa sekarang? Si miskin itu. Dia miskin dan tidak kompeten. Bagaimana dia bisa pantas untukku? Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini pacarku Liu Bo. Hotel ini milik keluarganya. Sepertinya hanya Jiang Yang belum datang kan? Apa dia bahkan punya nyali untuk datang? Maaf. Mengecewakanmu. Mereka benar-benar datang. Tapi baguslah mereka datang. Aku tunjukkan cara hidup orang kaya. Selera macam apa yang kamu miliki sebelumnya? Berkencan dengan tante-tante. Siapa yang kamu bicarakan? Aku sedang membicarakanmu. Dia istriku. Hai semuanya, lihatlah. Bahkan si miskin pun punya istri sekarang. Kamu gagah yang mencoba menjadi burung finik. Nona cantik. Namaku Liu Bo. Ini kartu namaku. Kamu sudah gila. Apa yang kamu lakukan? Apel. Apa kau belum cukup dipukuli terakhir kali? Percaya atau tidak, aku pastikan kau diusung keluar. Sayang. Apa kamu baik-baik saja? Enyahlah. Kau berani memukul Kuhar. Cepat panggil keamanan.
Keamanan. Keamanan. Keamanan. Tuan Muda Liu. Pukuli dia untukku. Pukuli dia sampai mati. Berhenti. Aku sudah memberitahu bosmu. Dia akan segera tiba. Bos? Apa kau tidak tahu? Restoran ini milik keluarga kami. Ayah dia memukulku. Balaskan dendamku. Ayah urus dia. Ayah. Tuan Shang. Anakku telah menyinggungmu. Aku akan menyuruhnya meminta maaf padamu. Ayah. Mengapa ayah memihak orang luar? Aku anakmu. Ayah. Kau bajingan. Dia adalah tuan kita. Tuan. Dia. Kau masih. Mengapa kau tidak meminta maaf padanya? Cepat. Aku minta maaf. Ayo pergi. Jetty Jiang yang menjadi bos di sini. Oh benar. Makanan ini. Aku yang traktir. Ayo pergi. Kau. Kau. Senang sekali. Memberi pelajaran pada dua bajingan itu. Tentu saja. Apa kamu tidak lihat siapa suamimu? Cepat lihat. Toko di depan itu. Ayo kita lihat. Bagaimana Yan Ran? Ada yang tidak beres. Halo, tolong ambilkan ini untukku. Baiklah. Tolong lihatlah. Xiang Yang, apakah ini terlihat bagus? Terlihat bagus, tentu saja terlihat bagus. Itu juga akan terlihat bagus untukmu. Membeli kalung. Ada apa? Terakhir kali tuan muda yang bertingkah aneh. Tapi kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Tak satu pun dari kalian akan lolos hari ini. Dia adalah orang kedua di ular hijau. Dia memiliki banyak darah di tangannya. Sekarang kita dalam masalah. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bocah. Hari ini adalah hari sialmu. Berlututlah segera sekarang. Dan minta maaf kepada Nonali. Bagaimana? Berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Kamu hanya seorang berandal. Kamu ini apa? Kuharap kau masih bisa mengatakan itu nanti. Naib. The film was translated and narrated by M Media. Apakah ada orang lain di sini? Jika tidak ada siapa-siapa, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Bocah, aku sarankan kau bersikap masuk akal. Aku. Ada pepatah. Matahari dan Yamen pasti akan menuntun untuk bertemu Raja Neraka pada tulang belakang pertama di belakang kepalamu, dan di antara tulang belakang kedua. Ada titik akupuntur yang disebut titik akupuntur Yamen. Sentuh itu, dan kamu akan jatuh koma. Hei, katakan padaku. Jika aku menancapkan jarum ini, apa yang akan terjadi padamu? Kakak besar. Aku salah. Aku buta dan gagal mengenali Gurung Tai. Aku tidak akrab dengan wanita itu. Aku hanya orang yang lewat. Aku mohon padamu untuk mau kipas kaenku. Bukankah tanganmu sudah ternoda darah segar? Kakak besar. Memang benar terkena noda darah, tapi itu semua darah ayam. Dulu aku adalah tukang jagal ayam. Itu semua adalah teman-teman dari dunia bawah yang memberiku muka. Hanya rumor. Hanya omong kosong. Enya, Kau bocah, tunggu saja. Geng ular hijauku tidak bisa dianggap remeh. Kembalilah, dan aku akan membunuhmu. Kakak Cheng, jika kau lari bagaimana denganku? Lian Yu. Apakah kamu juga ingin mencicipi rasanya? Jangan sombong. Setelah aku mendapatkan perusahaan itu, aku akan kembali dan memberaskanmu. Tunggu saja.
Tuan-tuan, aku tidak tahu kalian semua berasal dari kelompok mana. Aku juga tidak tahu saat aku Xiangyang menyinggung kalian semua. Tapi aku menduga pasti ada kesalahpahaman. Kau yang bermarga, Shan? Ini adalah Long Otian, pemimpin geng ular hijau kami. Mengapa kau tidak cepat berlutut saat melihatnya? Kakak besar. Bocah ini. Pagi ini beberapa saudara kita. Benar dia sama sekali tidak bisa dimaafkan untuk ini. Pemimpin geng Long memiliki pembawaan yang luar biasa dan memiliki sikap seorang jenderal besar. Tapi apakah kamu tahu? Orang di sampingmu ini, apa yang dia lakukan pagi ini? Kakak besar jangan dengarkan dia. Urus dia. Orang ini pagi ini berkolusi dengan nona kedua keluarga Li kami, melakukan perbuatan jahat di jalanan, bertindak sewenang-wenang. Apa yang rusak dalam hal ini adalah seluruh reputasi geng ular hijaumu. Hal seperti itu terjadi. Kakak besar jangan dengarkan omong kosongnya. Aku selalu memikirkan geng ular hijau kita dalam segala hal. Aku akan mengurusmu setelah kita kembali. Kudengar adik muda ini sangat terampil. Dan sendirian mengalahkan beberapa saudaraku. Aku Long Otian, paling menghargai orang sepertimu. Tapi karena kau memukul anak buahku, kau harus memberiku penjelasan. Apakah kalian semua mendengarnya? Tangkap dia. Xiangyang. 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 Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bocah. Hari ini adalah hari kematianmu. Tapi jangan khawatir. Setelah kau mati, wanita cantik di sampingmu akan kurus olehku. Dasar bajingan. Pahlawan macam apa berani sentuh wanita? Jika kamu punya nyali hadapi aku. Kau masih berbicara keras. Aku berhenti. Bocah. Cincin di tanganmu ini, dari mana asalnya? Bunuh atau kuliti saja, kalau mau. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kau tahu apa yang diwakili cincin di tanganmu ini? Kakak besar, jangan buang kata-kata dengannya, bunuh saja dia langsung. Diam. Bicaralah. Cincin ini diberikan kepadaku oleh seorang pengemis tua. Seorang pengemis tua. Berapa umurnya? Seperti apa penampilannya? Dia tampak seperti seorang pria tua, dengan rambut putih. Di antara alisnya, ada juga tahi lalat. The film was translated and narrated Itu by pemimpin M. gang yang lama. Apakah ini takdir? Long Otian dari geng ular hijau. Hormat kepada ketua geng. Pemimpin geng Long apa ini? Kakak besar, apakah Anda salah? Anak ini dia. Cincin ini. Artefak suci geng ular hijau yang hilang. Melihatnya berarti melihat ketua geng. Bertahun-tahun yang lalu, ketua geng lama menghilang. Bersamaan dengannya, cincin ini juga lenyap. Sejak saat itu saya bertindak sebagai ketua geng. Sekarang, artefak suci itu benar-benar muncul kembali. Kalau begitu Anda adalah ketua geng ular hijau kita. Selamat datang ketua geng. Selamat datang ketua geng. Zhang yang ini sangat kuat. Dan dia bahkan terhubung dengan geng ular hijau. Memang. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. The film was translated Sudahlah. and narrated by M. Media. Saya awalnya tidak ingin secepat ini menggunakan pengaruh keluarga Shen. Karena itu masalahnya. Maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Halo kakek. Yang, beberapa teman bangsawan saya dan saya ingin membuka gedung medis untuk mempromosikan budaya pengobatan Tiongkok. Setelah banyak pertimbangan, kami merasa bahwa akan lebih cocok jika kamu menjadi master gedung tersebut. Bukankah itu agak berlebihan kakek? Aku masih muda. Jangan terlalu rendah hati. Kalau begitu sudah diputuskan, kamu pulanglah besok.
Kebetulan beberapa teman lama saya juga memiliki beberapa penyakit. Kamu bantu periksa mereka semua. Baiklah kakek. Aku mengerti. Sampai jumpa. Ya, Sang Yang. Siapa yang kamu telpon? Dan menelpon secara diam-diam. Rubah kecil mana katakan padaku. dengan istri sepertimu. Mengapa aku harus mencari rubah kecil lainnya? Kamu sangat menggoda. Ngomong-ngomong Yanran, aku harus pergi keluar selama beberapa hari. Kamu mau kemana? Ini rahasia. Ketika aku kembali, aku akan menceritakan semuanya padamu. Kali ini aku akan menemui kakek. Aku perlu bicara tentang masalah keluarga Shen. Jika masalah keluarga Shen tidak diselesaikan, aku khawatir Yanran akan menderita. Kakek, lihatlah lenganmu sekarang. Bisakah kau menekuknya? Ini benar-benar lebih baik. Mutua. Jangan lihat cucu baptis Anda. Dia belum tua. Tetapi keterampilan medisnya benar-benar terbaik. Dia. Obat yang dia resepkan untukku terakhir kali. Setelah aku meminumnya, migrainku berhenti sakit. Anakku. Tentu saja luar biasa. Keterampilan medisnya sebanding dengan reinkarnasi Huatuo. Dia jauh lebih kuat daripada bajingan kecilmu itu, bukan? Kakek, tolong berhenti menyombongkan tentang aku. Jika kau terlalu membanggakan, aku tidak bisa menjahitnya kembali. Baiklah. Mari kita bicara tentang hal-hal serius. Saya sedang membicarakan masalah gedung medis ini. Anda lihat. Kakek mohon tenang. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Selama itu adalah junior yang kau setuju. Aku pasti akan mengajarkan semua yang aku tahu padanya untuk mengembangkan pengobatan Tiongkok kita. Baiklah, itu bagus sekali. Saya masih berpikir, bagaimana cara menyampaikannya kepadamu? Saya tidak menyangka kamu sudah punya rencana. Cucu, gedung medis kita yang kurang adalah seorang master. Jika kau tidak keberatan denganku, tentu saja aku bersedia. Itu bagus, sangat bagus. Sebenarnya kali ini, aku kembali. Aku masih punya sesuatu untuk kuminta darimu. Ada apa? Ada hal lain apa lagi? Keluarga Shen sangat kuat. Baru-baru ini, mereka berulang kali menargetkan aku dan istriku. Aku benar-benar khawatir. Sungguh berani. Keluarga Shen benar-benar berani menindas cucuku. Kamu tidak perlu takut pada mereka. Bukankah aku mempercayakan keluarga Murong kepadamu? Gunakan nama Murong untuk menghadapi mereka. Nat, jangan takut. Kamu tidak tahu betapa kuatnya kakekmu. Bahkan 10 keluarga Shen tidak bisa dibandingkan dengan satu keluarga Murong. Lakukan saja dengan berani. Meskipun aku tahu keluarga Murong kuat, aku tidak pernah membayangkan mereka bisa sekuat ini. Kami bertiga orang tua ini memang 3 keluarga kuno yang hebat. Dengan warisan beberapa ratus tahun, jika keluarga Shen itu berani menindasmu, maka itu The hanya film mereka. was translated and Lakukan saja dengan narrated by berani. M Media. Kami akan mendukungmu. Kalau begitu, terima kasih 3 kakek. Zamian, 2 hari ke depan ini, kamu harus cepat dan selesaikan semua masalah yang ada. Setelah itu selesai, saya pikir kamu harus segera pulang sebentar. Istri cucuku memilikimu adalah berkah terbesarnya. Tuan Li, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua mitra kita, semuanya ingin mengakhiri kontrak mereka, bahkan dengan dukungan grup Hailong. Aku khawatir ini hanya bisa bertahan sebentar. Bagaimana ini bisa terjadi? Adikku tersayang, bagaimana rasanya? Rasa didorong ke jalan buntu. Apakah itu menyenangkan? Kamu yang melakukan ini, di dunia bisnis ini. Semua orang harus menghormati keluarga Shen kami. Selama keluarga Shen angkat bicara, perusahaan mana lagi yang berani bekerja sama dengan keluarga Li? Tidak akan lama lagi, keluarga Li akan bangkrut. Lian Ran, Anda tidak ingin melihat tuan tua.
Grup Li yang ia bangun dengan susah payah, runtuh seperti ini bukan? Bagaimana kalau begini? Selama Anda menyerahkan keluarga Li kepada Xiao Yu, Grup Shan saya tidak akan lagi mempermasalahkan hal ini. Jika tidak, dengan cara saya, Anda seharusnya sudah jelas. Kamu sedang bermimpi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kakak, kau tidak mungkin masih berpikir sekarang bahwa seseorang bisa membantumu kan? Biar ku tebak. Apakah itu suamimu yang tidak berguna itu? Kamu, Karena kau sangat tidak bisa diajar, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Tuan Li, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sekarang bank membatasi kita, menuntut kita melunasi pinjaman dalam waktu 3 hari. Jika tidak, mereka akan melelang perusahaan kita. Kamu, Tuan Li, saat ini di pasar, seseorang secara besar-besaran menjual saham keluarga Li. Saham, harganya anjlok. Perusahaan ini hampir bangkrut. Bagaimana? Hanya keluarga Li kecil Anda. Bahkan dengan grup Hailong mendukung Anda, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan grup Shan saya. Kakak, kau harus patuh menyerahkan keluarga Li. Kalau tidak, seluruh warisan kakak akan sia-sia. Jangan pernah memikirkannya. Bagaimanapun bank sudah menyatakan bahwa jika pinjaman tidak dilunasi setelah 3 hari, mereka akan menyita aset keluarga Li. Maka pada saat itu, mari kita lihat penampilan Anda sebagai anjing liar. Suami, ayo kita pergi. Mari kita pergi. Apa yang harus aku lakukan? Upaya keras kakek. Apakah benar-benar akan dihancurkan olehku? Apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat sangat kuyu? Kakak, ada apa denganmu? 3 hari hampir berakhir. Apa? Belumkah kau mengambil keputusan? Saya harus mengingatkanmu. Orang-orang ban akan segera tiba di sini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uangnya, keluarga Li akan bangkrut. Sejujurnya, jangan pernah berpikir untuk meminjam uang kemana-mana. Semua bisnis, saya sudah berbicara dengan mereka. Tidak ada yang berani meminjamkan uang kepada Anda. Sudah waktunya. Dari mana datang anjing liar ini? Aku bisa dengar gonggongan anjing dari jauh, sungguh sial. Zhang Yang, kamu kembali. Zhang Yang, karena kau sudah kembali, maka cepatlah bujuk dia untuk melepaskan keluarga Li. Jika keluarga Shen kami senang, kau bahkan mungkin mendapatkan sejumlah uang. Kalau tidak, ketika bank menyegel keluarga Li, kalian berdua harus tidur di jalanan bersama. Siapa bilang keluarga Li akan disegel? Mungkinkah kau bisa membayar pinjaman ini? Apa kau tahu berapa banyak uang itu? Shen Licheng. Lihat baik-baik apa ini. Bukankah ini hanya kartu bank yang rusak? Apa yang perlu dibanggakan? Sebuah kartu hitam. Ini tidak mungkin. Kartu hitam hanya untuk keturunan dari 3 keluarga besar yang memiliki kartu hitam tak terbatas. Mengapa kartu itu ada di tanganmu? Palsu. Ini pasti palsu. Dari mana asalnya? Kamu tidak boleh melakukan hal-hal ilegal dan tidak tertib itu. Jangan khawatir. Kartunya pasti palsu kan? Kartu hitam jenis ini hanya dimiliki oleh 3 keluarga besar. Di tempat kecil seperti kita ini, tidak mungkin mendapatkannya. Tidak. Saya tidak tahu mengapa itu ada di tanganmu. Tetapi saya harus memperingatkanmu, kejahatan memalsukan kartu hitam tidak sesederhana hanya kebangkrutan perusahaan. Tuan muda ini gawat. Bicara, apakah bank menyegel keluarga Li? Grup Li tiba-tiba menerima suntikan modal besar-besaran. Semua utang bank yang belum lunas telah dilunasi. Selain itu, harga saham Grup Li melonjak. Sudah melampaui Grup Shen. Apa katamu?
Ini tidak mungkin. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Shen Licheng. Aku ingin kau membayar atas kejadian itu. Harga yang paling mahal. Kau tahu semua ini sekarang. Ayah dan anak keluarga Shan sudah menceritakan semuanya. Shen Licheng, kau akan menerima balasan atas semua perbuatan jahatmu. Aku tahu kedua orang itu. Mengapa mereka pergi ke luar negeri tanpa alasan. Jadi mereka hanyalah dua orang tak berguna. Xiang Yang, bahkan jika kau tahu, apa yang Film bisa was kau lakukan translated padaku? And narrated by M-Media. Bagaimana mungkin keluarga Murom datang? Tidakkah kau penasaran, mengapa aku memiliki kartu hitam keluarga Murong? Karena aku adalah cucu angkat Tuan Tua Murong. Pewaris keluarga Murong. Bagaimana ini mungkin? Kau jelas-jelas hanya orang tak berguna. Ketika ayahmu meninggal saat itu, dia tidak meninggalkan apapun untukmu. Bagaimana mungkin kau adalah Tuan Muda Murom? Kakak ipar aku minta maaf. Aku sudah menjadi bajingan selama bertahun-tahun ini. Tolong ampuni aku. Shen Licheng. Ketika kau membunuh ayahku saat itu, dan menyebabkan kehancuran keluargaku, kau tidak pernah membayangkan hari ini akan datangkan. Aku memberitahumu. Langit mengawasi apa yang dilakukan manusia. Orang sepertimu pantas mati. Pengurus Liu. Aku ingin keluarga Shen menghilang dalam waktu 3 hari. Xiang Yang, kau cukup kejam. Ketika kau membunuh ayahku, bukankah kau kejam? Semua ini adalah balasan, bukan? Xiang Yang, semoga kau mati dengan mengerikan. Shen Licheng. Dalam waktu 3 hari, keluarga Shen akan menghilang. Kamu sudah keterlaluan. Kau menyembunyikannya dariku. Yan Ran. Awalnya, aku ingin memberitahumu saat kembali terakhir kali, tapi aku Sudahlah. Aku memaafkanmu. Aku sudah lama menganggapmu cinta dalam hidupku. Selama aku bisa bersamamu. Paling buruk. Memulai dari awal. Kakek. Aku bersedia mempercayainya. jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan baik. Aku mencintaimu. Aku hanya akan mencintaimu selamanya. Aku juga mencintaimu.